Di pagi yang dingin pada tanggal 29 Mei tahun 1453, saat kabut tipis menggantung di atas tanduk emas dan sinar matahari pertama menembus dinding-dinding kuno Konstantinopel, dunia seakan menahan napas. Karena pada hari itu, sebuah peradaban berusia lebih dari 1000 tahun berada di ambang kehancuran. Dan seorang pemuda berusia hanya 21 tahun berdiri sebagai penentu nasibnya. Namanya, Mehmed II kelak dikenal sebagai Fatih, sang penakluk. Namun untuk memahami bagaimana seorang anak muda bisa meruntuhkan kota paling tangguh dan paling tahan serangan dalam sejarah manusia, kita harus kembali jauh sebelum meriam pertama ditembakkan, sebelum kapal-kapal diseret di atas daratan, sebelum pasukan Janisari menyerbu gerbang yang selama berabad-abad dianggap tak mungkin ditembus. Bayang-bayang Bizantium yang meredup Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, pernah menjadi pusat dunia. Kota ini adalah permata emas yang dijuluki Ratu dari Timur. Dikelilingi oleh tembok Theodosius yang legendaris, benteng berlapis 3 yang selama 1000 tahun menahan bangsa Han, Avar, Rus, Bulgar. Bahkan tentara Arab Konstantinopel dianggap kota yang tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan manusia. Namun pada abad ke-15, kota itu hanya bayangan dari kejayaannya. Penduduknya menyusut drastis dari lebih dari 500 juta menjadi tak lebih dari 50.000 jiwa. Perekonomiannya runtuh, wilayah kekaisaran menyusut menjadi hanya beberapa wilayah kecil. Bahkan kaisarnya, Konstantinus XI Paleologos, memerintah lebih banyak sebagai simbol spiritual daripada sebagai penguasa politik. Konstantinopel bertahan bukan karena kekuatan, tetapi karena sejarah dan harapan. Sementara itu di Anatolia, kekuatan baru sedang bangkit, muda, ambisius, dan digerakkan oleh visi besar, Kesultanan Arman II. Mehmed II, anak muda dengan obsesi besar. Mehmed II lahir pada 30 Maret tahun 1432. Banyak sejarawan mencatat bahwa sejak kecil, Mehmed sangat tertarik pada sejarah Romawi dan peta-peta dunia. Ia belajar bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Guru besarnya, Amseddin, menanamkan dalam dirinya keyakinan bahwa ia ditakdirkan menaklukkan kota yang bahkan Nabi Muhammad disebut-sebut telah memuji. Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya. Ajaran itu membentuk sebuah obsesi. Saat ayahnya, Murad II, menyerahkan tahta sementara kepadanya di usia 12 tahun, Mehmed langsung menunjukkan ambisinya. Namun bangsawan Arman menganggapnya terlalu muda. Setelah kekacauan politik, Murad kembali merebut tahta dan Mehmed dipaksa mundur. Namun bagi Mehmed, kekalahan itu bukan akhir. Itu adalah pembuktian. Ia harus mempersiapkan dirinya untuk tugas besar. Ketika ia naik tahta kembali pada usia 19 tahun, ia sudah memiliki rencana besar dan matang. Menaklukkan Konstantinopel. 3. Mempersiapkan senjata untuk menjatuhkan kota abadi 1. Meriam raksasa urban. Salah satu faktor paling dramatis dalam penaklukan ini adalah munculnya senjata baru, meriam super raksasa. Seorang insinyur Hungaria bernama Urban, yang sebelumnya menawarkan jasanya kepada Bizantium namun ditolak karena miskin dana, datang kepada Mehmed. Urban berkata bahwa ia dapat membuat meriam yang bahkan bisa meruntuhkan dinding terkuat sekalipun. Mehmed menyambutnya dengan tangan terbuka. Dalam waktu beberapa bulan, meriam raksasa bernama Basilika selesai dibuat. Meriam sepanjang 8 meter dengan berat hampir 18 ton. Mampu menembakkan bola batu seberat 300 kg sejauh lebih dari 1,5 km. Suara ledakannya dikatakan mengguncang tanah beberapa kilometer jauhnya. Kedua, Benteng Rumeli Hisari untuk memutus jalur bantuan dari Laut Hitam. Mehmed membangun benteng besar dalam waktu 4 bulan saja. Rumeli Hisari. Benteng ini berdiri megah di tepi Bosforus, tepat di seberang benteng Anadolu Hisar yang lebih tua, membentuk penjepit raksasa yang mengendalikan seluruh jalur perdagangan dan militer Bizantium. Tidak ada kapal yang bisa lewat tanpa izin Sultan. Ini menutup harapan Konstantinopel untuk meminta bantuan dari utara. 4. Pengepungan dimulai 6 April tahun 1453. Pada tanggal 6 April tahun 1453, Mehmed II membawa lebih dari 80.000 pasukan, termasuk Janisari elit, pasukan Anatolia, sipahi berkuda, dan sejumlah besar artileri. Pengepungan dimulai dengan dentuman meriam raksasa. Bola-bola batu menghantam tembok Theodosius, namun dinding legendaris itu bertahan. Setiap malam, rakyat Bizantium menambal kerusakan dengan batu dan karung pasir. Itulah pertempuran tekad dan kehendak.
Kaisar Konstantinus XI sendiri turun ke garis depan, memimpin pasukan yang jumlahnya tak lebih dari 7.000 orang termasuk 200 tentara Genoa yang dipimpin Giustiniani Longo, salah satu komandan paling terampil. Kapal-kapal yang muncul di atas gunung ketika rantai besar membentang melintasi mulut tanduk emas untuk mencegah kapal Arman masuk. Mehmed menghadapi kebuntuan, tetapi ia merencanakan sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh musuh-musuhnya. Pada malam tanggal 21-22 April, 70 kapal Arman diangkat ke daratan, diseret melewati bukit-bukit menggunakan gelondongan kayu, minyak, dan tenaga ribuan prajurit kemudian dilepaskan ke dalam tanduk emas di belakang pertahanan Bizantium. Ketika rakyat Konstantinopel bangun pagi, mereka melihat sesuatu yang mustahil. Kapal musuh muncul dari arah yang tidak pernah mungkin secara logika. Rasa ngeri menyebar di seluruh kota. Tekanan mengeras dan harapan menipis. Pengepungan berlangsung selama 53 hari. Meriam terus menghantam dinding. Pasukan Arman mencoba menyerbu beberapa kali, tetapi ditahan. Namun perlahan, Konstantinopel kehabisan makanan, kehabisan prajurit, dan kehabisan waktu. Sementara itu, para ulama Arman mengutip hadis tentang penaklukan kota itu, membakar semangat pasukan. Janisari berlatih setiap malam untuk serangan final. Mehmed semakin yakin, momen penentu sudah dekat. 7. Serangan terakhir 29 Mei tahun 1453 malam itu. Sebelum fajar, Mehmed memberi perintah untuk serangan terakhir. Pasukan pertama yang maju adalah pasukan reguler, pembuka jalan untuk melelahkan pertahanan Bizantium. Lalu pasukan Anatolia menyerang gelombang kedua. Mereka bertarung sengit, namun Bizantium masih bertahan. Kemudian, saat matahari mulai naik, Mehmed memerintahkan gelombang ketiga, Janisari, pasukan terbaik dari seluruh dunia Islam. Disiplin, terlatih, terorganisir, dan pada saat itulah tragedi besar terjadi bagi Bizantium. Giustiniani Longo terluka parah, panik menyebar, dan pertahanan mulai runtuh. Seorang tentara Arman bernama Hasan dari Ulubat, menurut catatan sejarah Arman, memanjat dinding dan berhasil menancapkan bendera, meski akhirnya tumbang diserang. Namun tindakannya membuka celah dan moral Arman meledak. Gerbang kerajinan Barat, Kerkoporta, ditemukan terbuka atau tertembus. Detail ini masih diperdebatkan sejarawan, tetapi itu menjadi titik masuk bagi para penyerbu. Janisari masuk, pasukan lain mengikuti, dan Konstantinopel mulai jatuh. 8. Kematian Kaisar terakhir Romawi. Kaisar Konstantinus XI menolak lari. Ia menanggalkan simbol kekaisaran, memimpin pasukannya secara langsung, dan mati di antara rakyatnya saat mempertahankan kota. Tubuhnya tidak pernah ditemukan secara pasti. Dengan kematiannya, berakhirlah secara resmi garis Kaisar Romawi yang telah bertahan sejak zaman Julius Caesar. 9. Mehmed memasuki kota lahirnya sebuah era baru. Mehmed memasuki Konstantinopel pada siang hari. Ia turun dari kudanya, mengambil segenggam tanah, dan menaburkannya ke kepalanya sebagai tanda kerendahan diri di hadapan Tuhan. Ia memerintahkan agar Hagia Sophia, gereja megah peninggalan Romawi, tidak dihancurkan. Sebaliknya, ia dijadikan masjid dan menjadi simbol era baru. Kemudian ia mengumumkan, Konstantinia kini adalah ibu kota baruku. Ia mengubahnya menjadi Istanbul, kota yang kelak menjadi pusat dunia Islam, pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kekuasaan selama berabad-abad. Dampak global penaklukan Konstantinopel. Penaklukan ini bukan sekadar jatuhnya sebuah kota. Ini adalah peristiwa yang mengubah dunia. Pertama, akhir abad pertengahan. Banyak sejarawan menandai 1453 sebagai akhir abad pertengahan. Kedua, bangkitnya era Ottoman. Konstantinopel menjadi pusat kerajaan yang kelak menguasai wilayah dari Hungaria hingga Mesir. Ketiga, jalur perdagangan berubah dengan jatuhnya Konstantinopel. Jalur dagang Asia Eropa berada di bawah kontrol Arman. Ini mendorong bangsa Eropa mencari rute laut baru yang pada akhirnya memulai era penjelajahan dunia. Keempat, simbol runtuhnya Kekaisaran Romawi. Konstantinopel adalah benteng terakhir Romawi. Kejatuhannya menandai berakhirnya sebuah peradaban yang bertahan selama 1500 tahun. 11. Mehmed sang penakluk legenda yang hidup selamanya pada usia 21 tahun. Mehmed kedua menjadikan dirinya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Penaklukannya bukan hanya kemenangan militer, melainkan kemenangan visi, keberanian, teknologi, dan strategi.
Ia membangun Istanbul menjadi pusat budaya dan perdagangan. Ia mendirikan madrasah, rumah sakit, pasar, dan benteng. Ia menarik ilmuwan, arsitek, dan ulama dari seluruh dunia. Ia membentuk sebuah imperium global. Dan hingga hari ini, penaklukan Konstantinopel tetap menjadi salah satu peristiwa paling dramatis, paling menentukan, dan paling dikenang dalam sejarah.